Saudara yang kasih dalam Tuhan, dasar apapun dalam hidup kita, kita punya Allah yang baik. Iya kan? Kita boleh difitnah orang, tapi kita punya Allah yang baik. Kita boleh terbaring sakit, tapi kita punya Allah yang baik. Kita boleh menghadapi badai, tapi kita punya Allah yang baik. Kita boleh menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Hello, adik-adik muda, mungkin cintamu ditolak. Tapi kalau cinta ditolak, jangan dukun bertindak. Biasanya di belakang-belakang truk kalau keluar kota ada tulisan, cintaku ditolak, dukunku bertindak. Bodok, saudara, ya kan? Tapi meskipun cintamu ditolak, tapi kita tetap percaya. Ya, Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik buat saya. Amin. Ibu-ibu, mungkin uang belanja kurang. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik buat saya. Amin. Itu dong. Beban seberat apapun, kalau kita menyadari Allah itu baik, maka kita tetap akan bersemangat. Amin. Jangan adik-adik muda baru masalah, diputusin sama pacarnya, gara-gara sampai di sini kisah kita. Jangan kau tangisi keadaannya karena kita sudah berbeda. Siapa suruh cari pasangan teman hidup yang tidak seiman? Alkitab sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Saudara-saudara yang menerima berkat firman Tuhan hari ini, kalau pacarmu tidak seiman hanya satu kata, putus. Sampai di sini kisah kita. Jangan kemudian nyanyiin lagu. Tolong tanyakan pada Tuhanmu. Bolehkah aku yang bukan umatmu mencintai? Aduh, haleluya, itu lagu terbaru di abad ini, saudara. Ya kan, lagu rohani terbaru. Ya kan? Jangan lagi sebelum masuk firman sudah menyanyi, tolong tanyakan pada Tuhanmu. Haleluya, aku tahu Tuhan pasti Lu yang pacaran sama orang yang tidak seiman, Tuhan yang lu desak. Bertobat, saudara. Alkitab sudah bilang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Makanya Alkitab sudah bilang, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau lu mau paksakan, sengsara, saudara. Selalu saya bilang, saya bukan mau try to be mean to you, but I love you. Kan kalau orang jatuh cinta, sendal jepit rasa stick, saudara. Iya, kalau orang jatuh cinta, sendal jepit rasa stick. Pikirannya tak mau balik, saudara, kata orang Manado bilang. Jadi jangan memulai. Kalau tahu dia bukan seiman, ya jangan dimulai. Karena ujung-ujungnya sengsara, nanti ujung-ujungnya desak Tuhan. Tolong tanyakan pada Tuhanmu. Coba, Tuhan ada berapa lagi sebetulnya? Tanyain dong sama Tuhanmu. Kan aku bukan umatnya, boleh gak mencintai? Aduh, saya dengar lagu itu tertawa sendiri, saudara. Lu yang bikin gara-gara, Tuhan yang didesak-desak, saudara. Tapi dia saya mau bilang, apapun yang terjadi dalam hidup ini, ayo kita semangat. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik buat saya. Amin. Kalau kita punya iman yang mantap seperti itu, pokoknya apapun yang terjadi, Dia Tuhan yang baik. Kalau Tuhan izinkan saya sakit, Dia tetap Tuhan yang baik. Kalau Tuhan izinkan saya ditipu orang, kalau Tuhan izinkan saya gagal, kalau Tuhan izinkan saya menghadapi hal-hal yang menyakitkan, Dia tetap Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Yes. Kita masih membahas pada
topik firman Tuhan yang menarik. Ini serial khotbah yang buat saya bless me so much, saudara-saudara, ya kan. Kita sedang membahas tentang 33 tugas gereja di akhir zaman. Jadi jangan hanya kita pikir tentang, oh ya, berkat buat gereja di akhir zaman, mujizat buat gereja di akhir zaman, kemenangan buat gereja di akhir zaman. I know. But remember, there is duty to do. Ada tugas. Ada tanggung jawab. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan kita kelima, ya kan? Dan pembahasan kita kelima, tugas gereja di akhir zaman, ada sesuatu yang membingungkan. Mungkin sebagian saudara bilang, ini adalah hal yang paling aneh. Masa tugas gereja untuk memperoleh berkat. Itu bukan tugas. Tapi itu lebih tepat bisa disebut sebagai hak. No. Izinkan saya mengkategorikannya sebagai tugas. Karena memperoleh berkat bukan hanya hak kita. Tapi tugas kita, karena blessing is not the target. Berkat bukan target, tetapi blessing is a tool of God. Kalau dia target, mungkin itu adalah hak. Tapi Tuhan memberkati kita bukan sekedar supaya diberkati. Tapi Tuhan memberkati kita supaya kita dapat menjadi berkat. Berarti itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Saya jelaskan lebih jauh. Buka Alkitab kita sama-sama. 1 Petrus 3, 8-10. Finally, dan akhirnya. Oke, kamu Kristen, it's good. Kamu dibaptis, it's good. Kamu bertobat, it's great. Kamu mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Kamu ibadah tiap minggu, it's awesome. But finally, artinya semuanya itu gak bermakna. Pertobatan kita, dibaptisnya kita, ibadahnya kita tidak bermakna. Kalau kita tidak melakukan ini, akhirnya hendaklah kamu seia sekata. Jangan ribut terus. Jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyakiti, jangan saling menghakimi. Kamu semua seia sekata. Seperasaan. Mengasihi saudara-saudara, jangan hidup dalam kebencian, jangan hidup dengan dendam, jangan cari-cari kesalahan orang. Penyayang. Bukan pendendam. Bukan penjajah. Penyayang. Rendah hati, bukan sombong. Hello. Dan janganlah, ini keras kalau kita bilang, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti Tuhan tahu. Melalui Rasul Petrus ini diingatkan. Di akhir zaman akan ada banyak orang yang berbuat kejahatan. Tapi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki, bully dengan bully. Wow. I thank God for the Bible. Saya memuji Tuhan untuk Alkitab. Petrus tulis ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau kita baca begini, hello. Seperti kayak baru ditulis 2 hari yang lalu. Prinsip-prinsip di dalamnya sangat cocok dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Thank God for the Bible. Orang boleh bilang Alkitab sudah dipalsukan. Orang boleh bilang Alkitabnya orang Kristen gak betul. Pertanyaan saya, hello, kapan dipalsukannya, nggak betulnya di mana? Karena saya terlalu bangga dengan prinsip-prinsip Alkitab yang sangat luar biasa. Bayangkan, Alkitab sampai menasihati, finally,
Hendaklah kamu semua seia sekata. Sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Di akhir zaman akan banyak orang sukanya gaduh, ribut, saling membenarkan diri sendiri, merasa diri yang paling benar, senangnya nyerang orang. Mulai dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pelayanan. Tapi Alkitab sudah bilang, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang, rendah hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, see, there's duty for us. Hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Bukan sekedar menjadi berkat, tapi memperoleh berkat. Karena kalau kita nggak memperoleh berkat, kita nggak bisa menjadi berkat. Jadi menjadi berkat itu adalah the next step after you are blessed. How we become a blessing. Bagaimana kita menjadi berkat? Kalau kita belum be blessed, belum diberkati. Jadi tugas gereja di akhir zaman adalah untuk memperoleh berkat. Karena selalu saya bilang, orang-orang yang insecure dalam dirinya, orang-orang yang belum beres dalam dirinya, biasanya akan bikin kekacauan dimanapun dia berada. Kalau dia menikah, dia bikin kekacauan dalam pernikahannya. Kalau dia pelayanan, dia bikin kekacauan di pelayanannya. Kalau dia bergabung dalam satu komunitas, dia bikin kekacauan. Meskipun dia bisa membuktikan semua orang yang salah, semua orang yang salah, semua orang yang salah. Karena persoalannya dia insecure. Persoalannya dia belum beres sama dirinya sendiri. Begitupun orang yang terluka. Orang yang terluka akan cenderung melukai. Karena ada aksioma dalam kehidupan, kita hanya bisa memberi sesuatu yang kita punya. Kalau saya bisa main gitar, saya bisa mengajar orang main gitar. Kalau saya bisa main volley, saya bisa mengajar orang main volley. Kalau saya bisa main pingpong, saya bisa main tenis meja, saya bisa mengajar orang bermain tenis meja. Tapi kalau di hati saya tidak ada kasih, bagaimana saya bisa mengasihi? Kalau hidup saya tidak diberkati, bagaimana saya bisa menjadi berkat? Saya harap saudara mengerti bahwa memperoleh berkat bukan hanya hak, but the duty of the church, adalah tugas dari gereja. Sama-sama bilang sama saya, tugas gereja adalah memperoleh berkat. Sama seperti tugas setiap orang Kristen untuk memperoleh ilmu. Amin. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa istilah ini dipersoalkan? Oh, sangat dipersoalkan. Kalau itu hanya hak, kita menunggu. Ya, mudah-mudahan Tuhan memberi hak saya bahwa saya diberkati. Tapi kalau itu tugas, kita berjuang untuk itu. Tapi sekali lagi, kita berjuang bukan karena itu target. Tapi karena kita berjuang, karena itu alat yang akan Tuhan pakai untuk melakukan hal-hal yang dahsyat bagi kerajaan yang di muka bumi. Saya harap saudara mengerti. Memperoleh berkat bukan hanya pasif, saya tunggu, saya doa, mudah-mudahan Tuhan memberkati. Tetapi memperoleh berkat adalah tugas kita sebagai gereja Tuhan. Supaya kita dapat menjadi berkat. Angkat tangan kanan saudara.
Kan kita udah janji kan, kita akan interaktif kan. Angkat tangan kanan kita sama-sama bilang, saya harus jadi berkat. Amin. Saya harap sudah mengerti bahwa kita hanya bisa berbagi apa yang kita punya. Kalau nggak ada damai di hati kita akan bawa kerusuhan dimanapun. Kalau hati kita nggak beres, hidup kita akan buat banyak hal kegaduhan di mana-mana. Karena kitanya sendiri belum beres sama diri kita. Bagaimana saya bisa menjadi berkat? Kalau saya pun belum merasakan dan mengalami berkat Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi Alkitab bilang, kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, maka kita harus jadi orang yang sadar akan berkat itu. Sehingga mulut kita nggak sembarangan. Lidah kita nggak seenaknya. Bibir kita nggak ada ucapan-ucapan yang menipu, ucapan-ucapan yang merendahkan, ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang sembarangan, ucapan-ucapan yang negatif. Karena apa? Karena kita adalah orang yang diberkati. Amin. Nah, saya pelajari begini, klik. Sebenarnya memperoleh berkat ini, apakah tugas atau justru hak? Pemahaman saya, dia memang adalah hak. Makanya tadi saya bilang bukan hanya hak. Dia memang hanyalah hak. Tapi pada saat yang bersamaan sekaligus tugas. Kenapa persoalan ini saya angkat? Karena banyak orang pikir ini hanya hak. Dia hanya tunggu. Dan kalau nggak dapat dia bilang, loh kan setiap orang kan cara Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidupnya atau cara Tuhan bekerja kan beda-beda. Kebetulan saya bukan diberkati. Karena saya udah tunggu saya nggak dapat. No. Dia hak. Tapi pada saat yang bersama dia juga tugas yang harus kita kejar, harus kita perjuangkan. Klik. Lalu kalau saudara tanya, why? Yang pertama saya pelajari. Karena pada dasarnya untuk memperoleh berkat, ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang mau mencintai hidup, barang siapa yang mau mengalami kehidupan yang diberkati itu, dia harus jaga mulutnya dari ucapan-ucapan yang menipu misalnya. Dia harus menjaga bibirnya misalnya. Iya kan? Dia harus seia sekata. Dia harus rendah hati. Dia tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. There is something that we have to do. Ada tugas. Jadi memperoleh berkat bukan cuma saya berdoa, saya baca Alkitab lalu saya memperoleh berkat. Bukan. Saya harus rajin. Saya harus tulus. Saya harus berintegritas. Saya harus berstandar sorgawi, maka berkat sorga turun dalam kehidupan saya. Yang kedua, mengapa memperoleh berkat bukan hanya hak tapi juga tugas? Karena memperoleh berkat merupakan sarana untuk Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat. Saya harap kita nggak jadi orang Kristen yang bodoh. Yang masih mempertentangkan apakah anak Tuhan harus diberkati atau tidak. Kapan seorang bisa bilang dia diberkati? Setelah dia punya mobil 3? Setelah dia punya rumah ukuran 2.500? Itu rumah atau wisma? Iya kan? Banyak orang otaknya hedon, saudara. Banyak orang otaknya otak rakus. Banyak orang otaknya otak duniawi.
Kapan seorang bisa bilang bahwa hidupnya diberkati? Ketika kita masih punya sesuatu untuk berbagi, itu artinya hidup kita diberkati. Walaupun di rumah saya hanya ada 2 liter beras. Kalau saya masih bisa berbagi 1 liter kepada tetangga saya yang lebih miskin dari saya, itu artinya engkau adalah orang yang diberkati. Hidup diberkati artinya saya masih punya sesuatu to give. Sehingga berkat sekali lagi bukan tujuan tapi sarana. Kalau hidup kita terus susah, hidup kita terus menderita, hidup kita terus mengeluh, hidup kita terus stres. So what we can give? Bagaimana saya bisa menjadi berkat kalau saya tidak menyadari bahwa hidup saya diberkati? Come on. Jangan hubungkan berkat selalu dengan materi. Tetapi berkat salah satunya juga bisa berarti materi. Itu hak yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya. Makanya sekali lagi. Memperoleh berkat bukan hanya hak. Tapi perjuangan yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya saya pelajari. Banyak hari-hari ini. Ada pengajaran ekstrim. Tentang berkat. Yang pertama ekstrim anti. Apa itu? Orang-orang kaya, pendeta-pendeta kaya, pelayan-pelayan Tuhan yang kaya, masuk neraka semuanya. Agen sorga nih, cie. Orang-orang kayak gitu kan cuman cari simpati biasanya. Gak tahu, kita hidup di satu negeri yang kalau orang kaya dihina, kalau orang diberkati dihina, senang gitu. Pertanyaan saya, apakah semua orang kaya jahat? Ataukah hati kita yang sudah busuk? Kita nggak bisa lihat orang diberkati, kita nggak bisa lihat orang sukses, kita nggak bisa lihat orang pakai mobil bagus, kita nggak bisa lihat orang berpenampilan bagus, langsung harus kita serang. Orang-orang seperti itu. Saya beri nama orang-orang yang berhati busuk. Saya beri nama orang-orang yang sebetulnya terluka. Orang-orang yang mungkin punya trauma. Dan orang-orang yang menyimpan kepahitan. Kalau saudara melihat orang kaya, melihat orang sukses, melihat orang berhasil, melihat pelayanan yang maju, terus di dalam diri saudara ada semangat untuk menyerang, ada semangat untuk memaki, ada semangat untuk mengkritik. Dalam nama Yesus. Tolak, itu setan di dalam diri saudara. Sorry, saya ngomong kebenarannya. Karena saya jumpai banyak gereja-gereja besar yang pelayanannya luar biasa. Saya jumpai banyak pendeta-pendeta yang begitu diberkati dan luar biasa rendah hatinya. Saya jumpai banyak pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya hebat, luar biasa. Tetapi jiwanya, jiwa yang berkorban dan semangat untuk melayani. Jadi kalau saudara setiap kali lihat gereja besar, setiap kali lihat pendeta diberkati, setiap kali lihat pengusaha kaya, lalu niat saudara untuk mengkritik, menyerang, dan kemudian menjatuhkan. Saya beri nama ada roh setan dalam diri saudara. Ada kepahitan. Ada kecewa. Ada luka. Apakah banyak orang kaya yang tidak benar? Sama. Banyak juga orang miskin yang tidak benar. Apakah banyak pendeta juga yang sukses, yang hebat, yang pelayanan diberkati, lalu juga punya banyak kekurangan? Sama. Ada banyak juga pendeta-pendeta gereja kecil, pelayanannya kecil, banyak kegagalan, tetapi juga hidupnya nggak betul. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Yang harus kita punya adalah hati yang bersih. Tetapi ekstrim anti berkat adalah pengajaran yang bodoh. Ekstrim anti berkat mungkin dikagumi banyak orang. Mungkin di like oleh banyak orang. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan itu pengajaran yang tidak alkitabiah.
Karena jelas Yesus bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yang kedua, ada ekstrim yang lain lagi. Kalau tadi saya bilang ekstrim kanan, ini ekstrim kiri. Ekstrim tergila-gila. Apa artinya ekstrim tergila-gila? Wah, hidup Kristen harus kaya, hidup Kristen harus kaya, hidup Kristen harus diberkati, hidup Kristen harus diberkati. Jadi nggak ada lagi khotbah lain kecuali berkat, berkat, berkat. Ini juga ngaco. Dan untuk itu saya bisa ngerti. Karena cara kerja setan kalau nggak nahan, dia mendorong. Setan kalau nggak bikin kita males, dia bikin kita sampai terlalu sibuk, sampai kita nggak ada waktu untuk keluarga, untuk berdoa, untuk pelayanan, dan untuk mengatur diri kita sendiri. Sama. Saya percaya, apapun yang dari Kristus namanya keseimbangan. Yang setuju sama saya katakan keseimbangan. Jadi ekstrim yang anti berkat, maupun ekstrim yang tergila-gila dengan berkat. Sorry untuk bilang ini. Sama-sama dipakai setan. Dan sama-sama dirasuk setan untuk mengacaukan dan untuk membuat kekristenan kehilangan rancangan Tuhan yang sebenarnya. Kalau yang pertama akibat kepahitan, kecewa, dan hati yang busuk saya beri nama. Tapi yang kedua biasanya dari orang-orang yang merasa harta dan materi adalah segala-galanya. Ini dari orang-orang yang terikat dengan harta. Orang-orang yang rakus. Orang-orang yang hedon di dalam jiwanya. Yang Tuhan mau adalah keseimbangan. Betul kita harus pikul salib. Betul kita harus berjuang. Tapi pada saat yang bersamaan kita tahu kita diberkati. Tetapi itu bukan ukuran. Tapi itulah sarana yang Tuhan mau pakai untuk kerajaannya. Klik. Karena saya pelajari yang benar. Satu, kitalah orang-orang yang diberkati. Dan itu firman Tuhan bilang. Dengar firman Tuhan ini, klik. Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman. Mereka itulah anak-anak Abraham. Pertanyaan saya, apakah Abraham orang susah? Tidak. Abraham diberkati. Kekayaannya begitu berlimpah. Tapi dia tidak jadi arogan, dia tidak fokus pada kekayaan. Waktu dia bermasalah dengan Lot, dia tidak bilang ayo kita buktikan siapa yang lebih hebat dari kita. Dia tidak bilang pegawai-pegawainya sikat. No, dia suruh pegawai-pegawainya justru tidak berurusan dengan itu. Dia hampiri sendiri Lot. Dan dia bilang, Lot, kenapa kita harus berkelahi? Kita ini kerabat. Dia bilang sama Lot, Lot kalau kamu ke timur aku ke barat. Pilih duluan tempat yang kamu mau. Ini yang saya bilang. Dia diberkati. Tapi kelakuannya tidak tengil. Ada banyak orang kaya sedikit kelakuannya tengil, saudara. Menindas, menjajah, sombong, merasa dia punya segala-galanya, arogan, jahat di mata Tuhan. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, makin kau diberkati, kau makin sadar bahwa Tuhan itu baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik buat saya. Makin kita diberkati, kita makin bertanya apa lagi yang saya bisa kerjakan buat Tuhan. Apa lagi yang saya bisa kerjakan buat orang lain. Apa lagi yang saya bisa kerjakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Apa lagi yang saya bisa kerjakan agar kerajaan Allah diluaskan di muka bumi ini. Yang setuju katakan, I am ready. Haleluya. Jadi kamu lihat. Bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham olehmu.
segala bangsa akan disusahkan. No, diberkati. Diberkati, 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 diberkati. Dan diberkati secara lengkap. Tubuh, jiwa, dan roh. Berkatnya berkat lengkap. Pertama-tama pasti berkat spiritual. Tapi juga pada saat yang bersamaan material. Tubuh diberkati artinya kita sehat. Kita gak kekurangan. Jiwa kita diberkati artinya kita bisa bersyukur. Kita bisa selalu berbagi. Kita bisa senang kalau lihat orang lain senang. Roh kita diberkati artinya kita selalu mau dekat dengan Tuhan dan merasakan sungguh anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita bisa nyanyi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Ya itu roh kita kaya itu. Diberkati itu. Dan kalau aduh hidup saya susah, hidup saya berat, tantangan terus ada, saya nggak sanggup, saya stres. Hello, life is tough, I know. Betapa besarnya kebaikanmu. Nah itu. Kita bangga punya Tuhan seperti Yesus. Olehmu. Oleh Abraham yang taat, oleh Abraham yang setia, oleh Abraham yang mau dengar-dengarkan panggilan Tuhan. Segala bangsa akan diberkati. Klik. Jadi, mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang terus diuji. Mereka yang hidup dari iman, mereka lah dengar. Mereka yang hidup dari iman, sama-sama bilang saya hidup dari iman. Yes, karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Mereka hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya, saya orang diberkati. Lagu sekolah minggu bilang apa? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila aku bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Amin. Ada yang gak suka dikritik? Apa itu? Lagu hanya aku diberkati. Salah. Aku disakiti, sepanjang hidupku disakiti. Maunya gitu. Itu lagu deklarasi kita kepada setan. Setan dengar. Walaupun aku banyak masalah, walaupun aku banyak persoalan, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Kalau sudah gak mau nyanyi lagu itu, sudah gak usah nyanyi. Nyanyi terus itu. Di saat badai bergelora. Nyanyi itu. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Kalau saya jadi Tuhan, untung gak jadi. Kalau saya jadi Tuhan, orang nyanyi begitu saya tampeleng saudara. Seluruh Alkitab sudah penuh dengan janji Tuhan, aku mendengar doa. Masih juga nyanyi. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Masih dan selalu dia dengar doa. Kalau dia gak dengar doa, habis kita. Karena itu mari. Gak usah berpikir duniawi, gak usah berpikir hedon, gak usah berpikir rakus. Tapi semangat kita untuk berkata, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Yeeha, amin.
Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Klik. Ads. Yang benar, yang pertama, kitalah orang yang diberkati. Yang kedua, berkat bukan hanya, saya ulangi sekali lagi ya, bukan hanya sifatnya materi, namun materi juga bagian dari berkat secara umum. Jadi kita jangan bodoh. Oh, berkat kan bukan materi, berkat itu damai, sejahtera, betul. Tetapi materi juga salah satu bagian dari paket berkat yang Tuhan sediakan. Kenapa kita mesti tolak? Dan sekali lagi, materinya tidak diukur dengan apa yang kita harapkan. Tetapi materinya diukur berdasarkan bagaimana kita bersyukur akan segalanya. Jadi kita nggak bisa bikin aturan, oh saya diberkati kalau saya udah punya 3 mobil, punya rumah 2.500 meter. Bukan. Saya bisa bilang saya diberkati. Meskipun rumah saya kontrakan. Kalau saya bisa bersyukur, saya bisa bersaksi, saya tetap bisa melayani, saya tetap bisa memenangkan jiwa. Dan saya tidak stres dengan mikir bagaimana kontrakan saya bulan depan bayar kontrakannya. Ingat, berkat bukan hanya sifatnya materi. Namun materi juga bagian dari berkat secara umum. Itu yang harus kita imani, itu yang jadi tugas kita. Kita harus hidup memperoleh berkat. Jangan sampai berkat kita terganjal hanya karena kita malas. Jangan sampai berkat kita terganjal hanya karena karakter kita jelek. Jangan sampai berkat kita terganjal hanya karena kita tukang penjilat. Jangan sampai berkat kita terganjal hanya karena kita suka terlibat dengan pornografi. Hanya karena kita suka selingkuh. Hanya karena kita suka main perempuan. Hanya karena kita nggak jujur dalam hidup. Tugas gereja memperoleh berkat dengan melakukan bagian kita yang benar seturut dengan kehendak Allah. Yang ketiga, yang benar kitalah orang yang diberkati. Berkat bukan hanya sifatnya materi, namun materi juga bagian dari berkat secara umum. Yang ketiga, pada kenyataannya dengan berkat yang Tuhan percayakan, kita bisa berbuat banyak bagi jiwa-jiwa serta bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi. Iblis mau gereja Tuhan ribut hanya soal berkat. Hamba Tuhan satu menyerang hamba Tuhan lain, gereja satu menyerang gereja Tuhan yang lain ketika membahas tentang berkat. Supaya terus ada kegaduhan dalam tubuh Kristus. Itu rancangan setan. Padahal kita tahu, untuk bisa live seperti ini, kita membutuhkan biaya. Untuk KKR kita membutuhkan biaya. Untuk pergi membantu mereka orang-orang miskin. Kita butuh berkat. Untuk menolong yang kekurangan kita butuh berkat. Jangan sampai gereja gak punya apa-apa. Sampai akhirnya orang Kristen harus ditolong oleh orang-orang yang bukan orang gereja. Dan akhirnya mereka sangkal imannya. Jangan bodoh. The church has to be blessed. Gereja harus diberkati. Tapi bukan untuk memperkaya diri. Bukan supaya bisa berkata, sound system kami lebih baik daripada sound system kamu. Karpet kami lebih tebal daripada kamu. AC kami lebih dingin dari kamu. Alat-alat di gereja kami lebih mahal daripada kamu. Tapi supaya kita bisa pergi dan menghasilkan buah. Gereja bukan berbuat sesuatu, malah ribut. This is the time for the church to work, to help, to go, untuk pergi. Tapi bagaimana kita bisa nolong? Gereja masih ribut, sementara orang-orang susah tidak bisa kita tolong. Gereja masih ribut. Orang-orang miskin gak bisa kita bantu.
Terus kemudian yang bantu yang lain. Dengan penawaran. Mesti jual Tuhan Yesus. Untuk mendapatkan bantuan. Tapi mereka udah stres. Gak ada bantuan dari gereja. Karena gereja masih ribut, diberkati atau tidak diberkati. Stop debate. Folks. Mungkin saudara capek dengar saya ngomong dari mimbar gereja yang diberkati ini. Mungkin saudara capek dengar saya hampir tiap minggu berkata stop debate. Tapi sorry, saya juga capek melihat gereja terus debate. And don't do nothing. I know you are tired. But so sorry. I will not stop. I need your help to say the same statement. Saya bahkan minta tolong saudara untuk menyuarakan suara yang sama kepada mereka pendebat-pendebat itu. Stop debat, work, do something, menginjil, cari jiwa, selamatkan jiwa, bantu orang susah. We are standing in the end times. Kita ada di bagian terakhir dari akhir zaman. You mean to tell me engkau masih punya energi untuk berdebat? Dengan berbagai argumentasi saudara kelihatannya masuk akal. Tetapi akhirnya engkau tidak berbuat sesuatu. Engkau tidak memenangkan jiwa. Engkau tidak menyelamatkan jiwa. Engkau tidak membantu yang sedang dalam kesusahan. We need to be blessed. In order to bless others. Selama ngomong khotbah saya duniawi terserah. Tapi kerinduan saya. And thank God. Oleh anugerah Tuhan. Selama pandemi ini. Even dari sebelum pandemi. We do much for God. Not us, but through us God doing. Tapi selama 1 tahun ini kita bisa melihat Tuhan berbuat banyak melalui pelayanan gereja kita ini. Dan saya ngomong ini sebagai bentuk syukur saya kepada Tuhan. Dan kita dapat katakan we are blessed. Kita dapat katakan justru karena kita diberkati, kita dapat memberkati. Ribuan APD bisa kita beli di masa-masa yang sukar itu. Untuk membantu puskesmas, untuk membantu lembaga-lembaga, untuk berbuat sesuatu. Karena mereka sangat membutuhkannya. Ribuan paket sembako. Kita bantu. Ribuan hal-hal yang kita bisa bantu untuk makan siang gratis, makan buka puasa gratis tahun lalu. Dan banyak hal yang bisa kita buat, saudaraku. Itu semua karena Tuhan memberkati. Bisakah saudara melihat? Iblis membuat gereja akhirnya tidak berani bicara tentang berkat. Kenapa? Supaya kita tidak berbuat sesuatu. Stop debate. Start work. Berhenti debat. Mulai terlibat dalam melayani. Mari menginjil. Mari menyelamatkan jiwa. Mari luaskan kerajaan Allah di muka bumi. Yang keempat. Yang benar. Jangan biarkan berkat yang sebenarnya dipersiapkan buat kita. Tapi karena kebodohan kita, karena perdebatan kita, karena kita merasa oh iya ya anak Tuhan kan gak perlu diberkati. Sehingga akhirnya tidak kita ambil, dicuri iblis. Untuk kerajaan iblis. Coba lihat. Bagaimana bandar narkoba punya uang yang cukup untuk meluaskan kerajaan narkoba. Bagaimana bisnis perjudian punya dana yang besar
Untuk menyeret lebih banyak orang masuk dalam kerajaan yang bernama perjudian. Wake up! Tubuh Kristus bangun! Lihat kerajaan pornografi. Punya duit yang cukup untuk meluaskan kerajaannya. Tapi gereja bukan berdoa, bukan berjuang, bukan imani janji Tuhan, tapi sedang sibuk debat. Terus kekurangan. Jangankan untuk membantu orang, untuk bayar uang listrik gereja kadang-kadang gak cukup. Folks, saya berdoa. Buat setiap hamba-hamba Tuhan, buat setiap gereja Tuhan, buat setiap pelayanan-pelayanan yang sedang bergumul dengan kesulitan. Sorry untuk bilang ini. I pray that God will bless you. Saudara boleh marah sama saya, tapi ini yang harus saya doakan. Saya mau doa supaya saudara diberkati, supaya saudara bukan hanya bergumul dengan hidup saudara, tapi bisa memberkati orang lain. Saudara boleh bilang pengajaran saya kampungan. Saudara boleh bilang pengajaran saya murahan. Saudara boleh bilang pengajaran saya hanya kulit luar, terserah. Tapi saya mau lihat hidup kita gereja Tuhan menangkan jiwa. Hidup kita sebagai gereja Tuhan membantu orang. Hidup kita sebagai gereja Tuhan membuat sesuatu yang menolong banyak orang bagi kerajaannya. Jangan sampai berkat yang harus disediakan buat kita hanya karena kebodohan kita, karena ketidakmengertian kita. Kita tolak, akhirnya dicuri iblis untuk meluaskan kerajaannya. Kerajaan perjudian di tengah pandemi makin besar. Kerajaan pornografi di tengah pandemi makin besar. It's time for the church to wake up. Ini waktunya gereja Tuhan bangun. Sadar. Kerjakan tugas kita. Untuk kita memperoleh berkat. Supaya kita dapat menjadi berkat. Klik. Mengapa banyak orang percaya tidak peduli dengan tugas gereja untuk memperoleh berkat? Mungkin sebagian kita sudah mulai peduli untuk memenangkan jiwa. Untuk mengabarkan Injil. Tapi kita bingung, gak ada biayanya, gak ada dananya, gak terbatas caranya. Karena kita gak menyadari salah satu tugas gereja di akhir zaman adalah untuk memperoleh berkat. Mengapa banyak orang percaya tidak peduli dengan tugas gereja untuk memperoleh berkat? Yang pertama, karena kita salah memahami ayat firman Tuhan tentang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kita pikir berkat itu artinya saya cinta uang. No. Cinta uang itu soal hati, bukan soal berkat. Ada begitu banyak orang yang ketika dia diberkati, pemikirannya cuma satu, bagaimana kerajaan Allah diluaskan, bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, bagaimana orang lain ditolong, bagaimana orang miskin bisa dibantu, hanya itu. Jadi jangan bodoh. Jangan sampai kalau gereja sedang berjuang, gereja sedang mengajar bagaimana supaya hidup diberkati, lalu kemudian diserang, oh itu akar segala kejahatan, ciptakan uang. Kita bukan cinta uang, kita mau pakai uang untuk menangkan jiwa. Kita mau pakai uang untuk meluaskan kerajaan Allah. Kita mau pakai uang untuk bekerja keras bagi kemuliaan Tuhan. Ingat, akar segala kejahatan adalah cintakan uang. Bukan uang adalah akar segala kejahatan. Karena uang dapat menjadi tuan yang keji. Tapi uang dapat menjadi hamba yang baik. Selama uang yang atur kita, hidup kita bisa jadi ngaco. Tapi selama kita atur uang dengan benar, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, mengapa banyak orang percaya tidak peduli dengan tugas gereja untuk memperoleh berkat? Karena konsep yang keliru tentang harta dan kekayaan. Buat mereka kemiskinan dan penderitaan itu adalah kehendak Allah. Saudara-saudara,
Kita di bumi ini harus miskin, harus menderita. Hello. Kita masih punya tugas, bos. Hidup ini bukan hanya pergi ke sorga. Hidup ini di dunia berjuang. Kita memang harus siap ke sorga. Tapi kita siap ke sorga bukan cuma angkat tangan, jemput aku Tuhan, jemput aku, itu orang stres. Billy Graham berkata, kalau nanti malam Yesus akan datang kembali, maka siang ini aku akan bekerja sekeras-kerasnya untuk menyelamatkan jiwa dan meluaskan kerajaannya. Saya lihat banyak orang-orang stres hari-hari ini. Cuman mikirin sorga. Oh Bapak, aku rindu kepadamu. Kalau engkau rindu sama Tuhan, kerja keras. Berjuang. Menangkan jiwa. Jangan cuman angkat tangan berdoa, Tuhan kapan kau datang, kapan kau datang. Tinggal menyanyi-menyanyi. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Tetangga sebelah pemabuk-pemabuk lagi menyanyi. Mungkin lusa atau di lain waktu. Folks. Tuhan tidak mencari orang-orang yang meninggalkan dunia ini. Kalau waktunya kita meninggalkan dunia ini, kita dijemput oleh Tuhan. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang berkeringat. Makanya Paulus berkata, barang siapa yang tidak berkeringat, jangan harap dapat makan. Kita kok seperti hari-hari ini. Nggak mau kerja. Kita kok, oh ya kita harus menguduskan diri. Haleluya, haleluya. Hati-hati lu. Pengajaran lu aneh, itu pengajaran orang stres. Kayak udah gak berani ngadepin tantangan. Konsep keliru tentang harta dan kekayaan. Harta bukan kejahatan. Dia menjadi jahat kalau hatimu busuk. Harta tidak jahat. Dia menjadi jahat kalau otakmu kotor. Kalau kau hanya pakai harta dan kekayaan untuk kenikmatan, kesenanganmu sendiri, itu kejahatan. Tapi kalau kau pakai harta dan kekayaan untuk meluaskan kerajaan Tuhan, untuk menolong jiwa-jiwa, untuk menjadi berkat buat banyak orang, untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka dan terbuang, maka saya beri nama harta kekayaan menjadi alat Tuhan. Untuk membawa banyak orang kembali ke sorga rumah Bapa yang kekal. Yang ketiga. Mengapa banyak orang percaya tidak peduli dengan tugas gereja untuk memperoleh berkat? Karena tertipu iblis. Bahwa makin menderita makin memuliakan Tuhan. Sorry untuk bilang ini, kau pikir Tuhan tuh Hitler kah? Tuhan bukan Allah yang senang melihat orang menderita. Saya bingung kok seperti ada pengajaran-pengajaran hari-hari ini. Makin menderita kita makin rohani. Kalau rumah kita sampai disita bang, wah ini orang rohani sekali nih. Waduh kita miskin sekali sampai gak bisa bayar kontrakan. Kita gak punya apa-apa dalam hidup. Wah ini namanya cinta Tuhan luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu yang setan buat supaya kita sengsara terus. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Saudara mau ngomong apapun, saya mau bilang, Yesus tetap Tuhan yang memberkati anak-anaknya. Saya tidak ajarkan saudara bergaya hidup hedon. Gaya hidup itu lain hal. Gaya hidup itu soal hati dan otak. Itu yang saya bilang, hati yang busuk dan otak yang kotor, saudara. Tapi berkat itu janji Tuhan buat setiap kita. Persoalannya bukan supaya kita menderita, persoalannya supaya hatimu bersih dan otakmu bersih, itu yang benar. Tapi soal berkat gak perlu diperdebatkan, itu janji Tuhan supaya kita dapat meluaskan kerajaan Allah selanjutnya. Mengapa banyak orang percaya tidak peduli dengan tugas gereja untuk memperoleh berkat? Karena tidak memanfaatkan berkat dengan benar.
Karena berkat dipakai untuk kekayaannya sendiri, karena berkat dipakai untuk kenikmatannya sendiri, karena berkat dipakai untuk kepuasannya sendiri. Nah itu akhirnya orang anti dengan berkat. Tapi bukan berkatnya yang harus kita anti. Itu sama seperti saudara ketemu 3 orang Manado yang menyakiti hati saudara. Lalu tiba-tiba saudara bilang, semua orang Manado itu gak beres, semua orang Manado itu menyakiti hati saya. Saudara pernah pacaran 3 kali sama orang Manado lalu dikhianati. Tiba-tiba saudara bilang semua perempuan Manado pengkhianat. Kebetulan 3 orang itu berkhianat. Karena mungkin dia juga sebel sama lu. Ya kan? Nah, pertanyaannya apakah semua orang Manado pengkhianat? Enggak benar. Ya kan? Nah begitu juga ketika saudara melihat ada orang-orang yang makin diberkati makin hedon. Makin diberkati makin liar, makin diberkati makin ngaco hidupnya. Lalu saudara langsung bilang, semua orang diberkati ngaco, lu yang ngaco. Kita nggak bisa samakan oknum dengan kebenaran. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita berada untuk meluaskan kerajaan Allah, hatimu juga ada di situ. Saya ketemu terlalu banyak orang yang kaya. Tetapi hatinya bernyala-nyala untuk jiwa-jiwa. Dia bangun poliklinik gratis, dia bangun puskesmas gratis, dia tolong banyak orang. Wah iya. Dan kenapa bisa begitu? Karena memang dia orang yang diberkati. Saya berdoa, setiap jemaat Tuhan yang sedang menerima berkat firman Tuhan di rumah masing-masing. Hari Minggu ini saya berdoa dalam nama Yesus supaya hidupmu diberkati. Karena itu memang kehendak Tuhan. Tetapi pastikan hatimu jangan kotor. Pikiranmu jangan busuk. Tapi engkau menyadari kalau Tuhan memberkati aku, hidupku harus jadi berkat. Wow, selanjutnya. Mengapa banyak orang percaya tidak peduli dengan tugas gereja untuk memperoleh berkat? Karena berjiwa manipulatif. Ini yang ngeri. Sengaja membuat pengajaran kemiskinan agar mendapat lebih banyak simpati. Ini yang ngeri. Ini yang ngeri saudara-saudara. Ada orang yang menjadikan pengajaran kemiskinan sebagai teknik supaya mendapat simpati banyak orang. Hebat ya pengajarannya. Wah, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berdoa jangan sampai ada hamba-hamba Tuhan. Sorry, saya seorang hamba Tuhan yang ngomong apa adanya. Jangan sampai kita sebetulnya menyampaikan pengajaran-pengajaran kemiskinan. Supaya akhirnya lebih banyak sumbangan yang masuk ke kita. Simpati lebih banyak masuk kepada kita. Karena itu memang tekniknya. Ingatlah. Yang Tuhan cari adalah hati yang tulus. Yang Tuhan cari adalah hati yang bersih. Jangan sampai kita menjadi orang duniawi. Yang memainkan peran kelihatannya saya berjuang. Tetapi sebetulnya saya sedang memakai perhitungan dagang. Bahwa teknik ini kayaknya bagus. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saya berdoa dalam nama Yesus. Setiap saudara yang sedang berjuang. Dengan segala penderitaan dan kemiskinan. Ingatlah bahwa tetap Tuhan adalah Allah yang memberkati anak-anaknya. Mulai dari belajar bersyukur, mulai dari belajar berbagi dengan di tengah kekurangan kita. Maka Alkitab bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Amin. Sebagai kesimpulan, saya catat di sini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Tuhan mau kita diberkati. Berkat itu bukan jahat. Berkat itu bukan kesalahan, berkat itu bukan dosa. Tuhan mau kita diberkati. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan mau kita diberkati.
Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, Tuhan mau saya diberkati. Ayo kita declare. Sama-sama bilang Tuhan mau saya diberkati. Namun bukan untuk gaya hidup kita jadi hedon. Tapi untuk kita dapat berbuat lebih banyak lagi. Bagi jiwa-jiwa dan kerajaannya. Saya mengajak saudara berpikir secara logika. Kalau hidup kita sendiri susah. Bagaimana kita dapat berbuat banyak? Jangan sampai berkat yang sebetulnya sudah disediakan buat hidup saudara. Hanya karena kebodohan kita dirampas oleh iblis. Dan dipakai iblis untuk kerajaannya. Tapi hari ini Kristus menjadi kutuk di atas kayu salib. Supaya kita menerima segala berkatnya.